Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala keadaan kami pada hari ini. Kami bersyukur buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan selalu beri dalam setiap kehidupan kita. Dan kami bersyukur untuk keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk keadaan yang buruk sekalipun. Karena kami yakin dan percaya di dalam keadaan buruk pun di situ Tuhan Yesus bekerja atas kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari saya ajak kita mau berdoa. Haleluya Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur kepadamu. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau boleh selalu tetap menyertai kami. Engkau Allah yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini, tidak ada satu yang mustahil bagi Engkau. Engkau sendiri yang akan melawat kami. Mari Tuhan, kami mau buka setiap hati kami. Kami mau undang Engkau melawat setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah roh-Mu, biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah jawaban doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh menerima setiap kebaikan jawaban doa yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Tuhan yang selalu ada bersama-sama di setiap musim kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Dia ada selalu bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya, kekuatan
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, yes Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku, benar Tuhan. Engkau ada, selalu ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi setiap persoalan hidup kami sendiri. Haleluya Yesus. Jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak ragu Tuhan, ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, terima kasih perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Yes, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Inilah pernyataan kami Tuhan kepadamu, bahwa bersama Engkau Tuhan kami boleh melewati setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami layak untuk Engkau. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar.
disenangkan lewat pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, sebab Dia Allah yang berkuasa, sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Oh haleluya, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Angkat tanganmu, sembah Dia malam hari ini, sembah Dia malam hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh Jesus, amen, amen, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di tempatmu dimanapun kau berada. Dia mau, oh Yesus, menjamah engkau dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, bebaskan Roh Allah bekerja, bebaskan Tuhan bekerja atas hidupmu. Dia mau melawat saudara, Dia mau melawat pada malam hari ini. Jangan keraskan hatimu,
Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua, apa kabar? Hari ini kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara berada, baik saudara yang mungkin masih ada dalam perjalanan, ataupun di kantor, ataupun di tempat pekerjaan saudara, atau mungkin ada yang di rumah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan jawaban, memberikan keteduhan, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu tanpa firman-Mu, kami tidak akan sanggup untuk terus melangkah. Tapi melalui kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini menuntun langkah kami, agar kami menikmati hari-hari kami dengan kepastian, dengan harapan, dan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, kuduskan kami semua, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ingin sekali memberikan sedikit kebenaran firman Tuhan, renungan, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan kekecewaan atau menghadapi problema atau situasi yang genting, ataupun Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan ketika saudara terbentur, tidak ada satu jalan yang terbuka dalam kehidupan saudara, baik kehidupan di dalam dunia usaha, bisnis, ataupun sakit penyakit dalam keluarga, ataupun dalam situasi apapun, ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara ketika saudara datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, seberapa banyak saudara yang menikmati siaran jawaban doa ini, marilah kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan demikian, saya baca untuk saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Setiap orang, ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, siapapun dia pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan. Pasti pernah yang mengalami namanya kesulitan, problema, masalah, yang tentunya ini silih berganti menerpa kehidupan saudara, ya. Tetapi sekarang yang terpenting, bagaimana saudara menyikapi atau menghadapi tantangan ini, cobaan ini, problema ini. Memang seringkali manusia itu mempunyai sifat ingin maunya yang instan, yang cepat, ya. Bahkan cara yang paling mudah untuk menghadapi cobaan atau problema atau masalah, mereka kebanyakan lari dari masalah. Nah, persoalan ini, ya, ini akan menjadi sesuatu hal yang tentunya kita tidak bisa lari dari persoalan. Kita tidak bisa menghindar dari persoalan. Semua ketika kita lari dari persoalan, bukan berarti persoalan ini akan menjadi beres. Masalah ini akan menjadi beres. Tetapi kalau kita melihat, sejarah dalam pengalaman mengatakan bahwa membuktikan tidak ada yang tidak atau sedikit malah menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Kalau kita lari dari masalah, maka persoalan itu tidak akan pernah selesai. Bahkan persoalan itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Mungkin persoalan yang lebih kompleks dari yang sebelumnya kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mencontoh di dalam Alkitab
Ada banyak cerita yang membuktikan bahwa ketika ada masalah, terus lari dari persoalan, masalah baru itu akan timbul. Masalah baru itu akan saudara harus hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara pasti harus menghadapi. Yang tadinya masalah cuma satu, sekarang dengan saudara lari belum membereskan masalah satu, akan timbul masalah 2 dan 3. Dan masalah ini silih berganti menghantam kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kita tahu Ishak melarikan diri dari kelaparan. Tetapi akibat dari semuanya ini, hampir-hampir keluarganya ini hancur berantakan. Oleh karena siapa? Oleh karena ulah daripada Ishak. Karena ingin menyelamatkan nyawanya, Ishak tidak mengaku bahwa Ribka itu adalah seorang istrinya. Apakah persoalan Ishak lalu selesai ketika dia harus berbohong? Alkitab mencatat tidak. Sebaliknya, hampir saja Ribka diambil istri oleh Abimelek. Nah, ini adalah timbul suatu permasalahan yang baru. Juga ketika saudara lihat di Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Dan di sini masalah daripada Ishak silih berganti. Oleh karena apa? Oleh karena Ishak lari dari masalah. Nah, kita juga melihat cerita daripada Yunus di Yunus 1, ya, ayat 1 sampai 17. Di sini dikatakan bahwa Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Untuk berkhotbah. Untuk memperingatkan mereka agar orang-orang di Niniwe ini bertobat. Tapi Yunus malah melarikan diri, meninggalkan Niniwe. Apakah Yunus selamat? Tidak. Ada persoalan yang baru yang dihadapi oleh Yunus. Alkitab mencatat 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Dan Yunus kembali lagi dalam perut ikan itu, menderita. Dan akhirnya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan harus jadi. Yunus harus kembali dan dimuntahkan di kota Niniwe. Dan ini kalau kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur dan patut bersyukur. Karena saudara, malam hari ini bukan suatu kebetulan. Bila mana saudara sekarang mengalami berbagai masalah, problema, selesaikan masalahmu. Jangan kecut dan tawar hati. Larilah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar pada saat malam hari ini, saudara bersyukur ada beberapa contoh yang sudah diberitakan kepada saudara. Hari ini saudara mendengar kabar sukacita. Hari ini saudara mendengar kabar baik. Kita semua tahu ada masalah yang besar sepanjang abad di dalam manusia ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan, masalah dosa kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Coba saudara berpikir, ketika Yesus lari dari apa yang harus dia tanggung, masalah saudara. Apa jadi dengan kita seluruh umat manusia? Kalau Yesus lari dari tantangan untuk tidak mau disalib atau masuk ke Golgota. Nah, hari ini kita belajar. Tetapi Yesus tetap dia terima tantangan. Dia menyelesaikan permasalahan. Sehingga saudara dan saya diselamatkan oleh darah Yesus. Mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Haleluya. Ada kabar sukacita yang kita harus dengar pada saat hari ini. Oleh sebab itulah ingat. Ketika saudara mengalami berbagai tantangan atau masalah. Jangan lari kepada hal-hal di luar dari kebenaran. Tapi larilah kepada Yesus. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Larilah kepada Yesus. Ingat, Tuhan berjanji. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Imani setiap janji Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Ia adalah Allah yang setia. Karena kesetiaannya inilah pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus menyelamatkan saudara. Yesus menyembuhkan saudara. Sakit penyakit oleh karena bilur Yesus
maka saudara disembuhkan. Larilah kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia menanggung segala dosa dan pelanggaran saudara. Bahkan Dia juga sanggup memulihkan keadaan saudara. Dia memberikan harapan baru kepada saudara. Andalkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Dan yakinlah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Kekuatan mungkin saudara terbatas. Tapi marilah firman Tuhan katakan, andalkan Tuhan. Yeremia 17 katakan apa? Andalkan Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan, maka orang tersebut adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau ketika kita ada dalam keadaan situasi yang terjepit? Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang sedang menonton siaran jawaban doa ini. Ada tekanan yang menghimpit kehidupan saudara. Jangan lari dari masalah. Tapi larilah kepada Yesus. Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu. Bahkan Dia mengorbankan hidupnya. Rela mati untuk saudara dan saya. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dia menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapa. Sekalipun apa yang diderita oleh Yesus begitu luar biasa. Dia harus mati di kayu salib. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Dia bisa menyelesaikan semua ini oleh karena kekuatan dari tempat maha tinggi. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Yesus untuk bisa mengambil satu bagian di mana yang Dia tidak lakukan segala pelanggaran dan dosa. Tapi Dia mampu semua ini oleh karena berkat Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Hari ini roh yang sama yang memberikan kekuatan. Roh yang sama yang memberikan kekuatan bagi seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Roh yang sama juga akan menguatkan hidup saudara dan saya. Yakinlah ada yang bertanggung jawab ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan mau mengambil bagian. Karena Dia tahu, Dia memberikan kekuatan kepada saudara. Sekalipun saudara ada dalam himpitan masalah. Tapi pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa. Karena kita memiliki Tuhan yang setia. Dia memberikan kekuatan kepada saudara. Untuk melewati berbagai persoalan. Berbagai masalah. Berbagai tantangan hidup. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit. Yang mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan yang besar. Dia sanggup turun tangan untuk saudara. Menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Oleh bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini. Tapi hari ini saya boleh katakan kepada saudara. Di tengah-tengah kita, 2-3 berkumpul, Dia hadir. Ketika saudara mendengarkan firman ini, maka ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, jamahan, lawatannya. Ada kabar sukacita, ada harapan di dalam kehidupan saudara. Terpuji nama Tuhan. Kita akan berdoa tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur, berterima kasih buat segala firman yang sudah diberitakan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena kami menerima jawaban yang daripada Tuhan. Kami tahu ada berbagai banyak tantangan hidup yang harus kami hadapi. Tapi melalui firman Tuhan ini kami tahu Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi dari kekuatan kami. Dan ketika kami ada di dalam Yesus, maka kekuatan kami tak terbatas. Karena Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan kepastian, jalan keluar, bahkan hidup di dalam kebenaran, dimampukan untuk tetap bertahan dalam segala situasi apapun. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai masalah tantangan. Di dalam nama Yesus, Engkau diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bahkan kekuatan daripada Tuhan. Engkau yang sakit, haleluya, di dalam nama Yesus.
Bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau pulih, organ tubuh pulih. Dalam nama Yesus, sakit penyakitmu dipulihkan. Keretakan rumah tangga, dalam nama Yesus, mungkin tidak memiliki harapan. Tapi bagi Tuhan, semua pasti saudara akan mengalami kekuatan baru. Bahkan saudara akan dipulihkan. Rumah tanggamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Anak-anak yang ada, mungkin ada rencana-rencana ke depan. Mungkin saudara, bagi anak-anakmu, memiliki suatu keinginan untuk berstudi, bersekolah. Tidak ada perkara yang mustahil. Biaya mungkin besar. Tapi percayalah kepada Tuhan. Ketika kita bersekutu kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Semangat terus kepada Tuhan. Semangat terus kepada Tuhan. Ada jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar. Bagi anak-anak kami. Untuk terus bisa melanjutkan studi mereka. Supaya mereka bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Senantiasa berani berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena ketika mereka boleh melanjutkan sekolah mereka. Itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka kita tetap bisa bersekutu bersama di dalam ibadah jawaban doa ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Di jam yang sama. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya